sekelebat sosok yang terbang menuju lorong kamar mandi. Coba kamu lihat apa isi di dalam ember itu. Tanpa bertanya lagi, dia langsung membuka ember yang ditutupi oleh handuk itu. Alangkah terkejutnya dan seketika itu langsung terjatuh karena kaget melihat isi yang ada di dalam ember itu. Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gua kembali dengan segmen narasi horor. Kalian pernah dengar gak makhluk yang bernama Popo? Jadi makhluk ini melepaskan organ dalamnya atau jeroannya lah ya, untuk bisa terbang dan nantinya akan mencari mangsanya. Nah, cerita kali ini ada kaitannya nih sama makhluk Popo ini cuy. Jadi ceritanya narasumber kita ini sedang dikarantina ya dalam rangka pendidikan tahap pertama kemiliteran di daerah Makassar yang tempatnya berada di ketinggian 1600 mdpl. Dan ternyata salah satu dari siswa militer waktu itu memiliki ilmu hitam yang berkaitan dengan makhluk Popo. Penasaran kan? Sebelum lanjut, buat kalian yang punya cerita mistis boleh di-share via email kita yang ada di deskripsi ya. Atau yang mau ceritain langsung nih di studio ini, bisa hubungi kami lewat DM Instagram ya. Follow juga media sosial kita, ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Karena di sana ada banyak konten yang berbeda dengan yang di YouTube ya. Langsung saja seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Namanya adalah Khairul. Dia putra asli Makassar, Sulawesi Selatan. Dia lahir dan besar di kota Daeng yang kental dengan adat serta budayanya. Kisah yang betul-betul membuat dia tahu bahwa hantu Popo yang selama ini sering diceritakan oleh ibunya ternyata bukanlah sebuah mitos atau khayalan. Sedikit informasi tentang makhluk Popo. Jadi Popo ini adalah manusia yang berubah menjadi makhluk gaib dan bisa terbang gitu. Ilmu yang didapat ini dari orang tuanya yang dulunya itu menganut ilmu hitam. Dan orang yang menganut ilmu Popo ini sangat gesit jikalau bekerja di siang hari. Mata selalu memerah dan selalu meludah. Dan bila di malam hari, dia akan terbang untuk mencari buah-buahan dan mangsa lainnya. Tapi jika dia hendak terbang, maka dia akan selalu menyimpan atau menyembunyikan sisa dari tubuhnya di tempat yang tersembunyi yang orang tidak akan tahu. Dan Popo ini terbagi menjadi dua jenis, ada Popo Salang dan Popo Mandala. Popo Salang ini sangat berbahaya sekali ya karena sering memangsa orang yang sedang sakit. Paling senang dengan wanita yang sedang hamil dan juga balita atau ari-ari bayi. Sedangkan Popo yang kedua adalah Popo Mandala. Jenis ini tidak terlalu berbahaya ya karena di malam hari dia hanya mencari buah-buahan, kotoran manusia, dan paling senang itu di genangan air yang sangat kotor gitu. Cerita ini terjadi di tahun 1999, tepatnya di bulan Februari, berawal dari pengumuman kelulusan bagi para calon yang akan mengikuti pendidikan kemiliteran tahap pertama yang akan berlangsung selama 6 bulan. Setelah pengumuman kelulusan dibacakan, maka terpilihlah 240 orang calon yang akan mengikuti pendidikan tahapan pertama ini. 240 calon ini dikumpulkan di lapangan sebelum nantinya mereka akan diberangkatkan ke salah satu tempat yang bekas markas atau pertahanan Belanda yang bangunannya sudah ada sejak tahun 1927 dan tempat itu berada di ketinggian 1600 mdpl. Para calon berpamitan kepada keluarga masing-masing untuk melepas keberangkatan anak kebanggaannya, termasuk Khairul yang berpamitan dengan bapak dan mamanya dengan kondisi kepala yang sudah pelontos. Tepat pukul 6 sore, naiklah seluruh peserta di truk yang sudah disiapkan untuk mengantar mereka ke daerah basis yang jauh dari hingar-bingar kota Makassar. Perjalanan waktu itu berjarak 90 km atau ditempuh sekitar 5 jam lamanya. Jam 11 malam,
tibalah mereka di tempat tujuan. Mereka disambut dengan kabut yang sangat tebal dan dingin yang sangat menusuk tulang. Barislah Chaerul dan seluruh calon lainnya di depan markas dengan langkah yang gagah. Masuklah mereka melewati piketan yang saat itu dijaga oleh sekitar 6 orang. Setelah Chaerul berada di depan piketan itu, terdengar suara yang sangat lantang dan keras dari salah seorang penjaga. "Hai para pelajar, siapkan mental dan fisikmu. Jimat serta peganganmu yang kamu bawa tidak akan berlaku di sini." Chaerul ingat betul dengan suara orang itu. Salah satu dari seorang pelatih yang galaknya luar biasa dalam menindak dan menghukum para pelajar. Sebut saja namanya Pak Anwar, pelatih dengan temperamen yang sangat tinggi yang mereka kenal dengan julukan sebagai singanya di sana. Berkumpullah mereka di lapangan hitam untuk pembagian kompi, peleton, serta kelasnya. Dan pada saat itu Chaerul mendapat tempat di kompi A, peleton 1, kelas A1. Masuklah ke dalam barak peleton 1 yang penjaganya sangat luar biasa. Bisa menampung kurang lebih 60 pelajar di dalamnya. Berdirilah mereka di depan tempat tidur dan lemari sesuai nomor urut siswa yang telah ditentukan. Setelah itu, pelatih memerintahkan untuk mengumpulkan semua barang bawaan berupa baju, tas, celana, serta sepatu yang mereka bawa dari rumah. Karena barang yang dibawa itu tidak boleh digunakan selama mereka menempuh pendidikan selama 6 bulan. Setelah semua peserta berpakaian lengkap, dikumpulkanlah di salah satu ruangan untuk briefing tentang kegiatan besok serta seterusnya selama 6 bulan melaksanakan pendidikan kemiliteran. Di sini pelatih mengingatkan mereka ya untuk jangan kencing sembarangan serta jaga sikap dan sopan santun. Sekitar pukul 12 kurang 15 menit setelah pengarahan, mereka baliklah ke barak untuk beristirahat. Nah, disinilah kejadian yang sangat tidak masuk akal serta di luar nalar oleh manusia mulai terjadi. Ketika Chaerul hendak ke WC untuk buang air kecil, saat itu lampu penerangannya belum ada sama sekali. Jadi perasaan takut mulai muncul ketika melihat WC atau kamar mandi yang kelihatannya memang sangat menyeramkan. Tapi untunglah banyak siswa yang ke kamar mandi untuk sekedar bersih-bersih atau melakukan hal yang lainnya lah. Pada saat Chaerul keluar dari pintu barak belakang untuk ke kamar mandi, dia melihat seorang teman hendak buang air kecil di balik tumbuhan atau tanaman hias yang lumayan besar lah. Sebut saja namanya ini adalah Mukhtar ya. Chaerul sempat menegurnya. "Hei kawan, jangan kencing di situ. Ayo kita ke kamar mandi sama-sama." Dengan nada cuek sambil membuka resleting celananya, dia berkata, "Alah, tidak apa-apa di sini sama aja kok." "Ya sudahlah, kalau memang tidak mau." Baru beberapa langkah meninggalkan dia, tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat keras sekali dari arah belakang. Chaerul menoleh ke arah belakang. Ternyata Mukhtar berteriak-teriak sambil berguling-guling di tanah minta ampun. "Ampun! Ampun, tolong, kelamin saya hilang." Spontan para siswa yang berada di dalam barak keluar mendengarkan teriak keras dari Mukhtar. Dia berguling-guling di tanah seperti cacing yang sedang kepanasan, sehingga kepalanya terbentur parit kecil dan menghasilkan luka. Dengan perasaan takut bercampur dengan kaget, Chaerul hanya bisa bersandar di samping pintu barak dan menyaksikan Mukhtar yang seperti itu. Lalu diangkatlah si Mukhtar ini ke dalam dan dibaringkan di lantai barak. Tapi tetap saja dia meronta-ronta memegang kemaluannya dan berkata, Ampun kemaluan saya hilang." Kemudian pandangan Chaerul tertuju kepada salah satu siswa yang sedang berdiri di samping lemari, yang pada saat itu belum tahu namanya karena mereka belum saling kenal. Matanya sangat merah dan penuh dengan pandangan yang sangat tajam. Dia sedang melihat ke arah Mukhtar sambil tersenyum kecil. Seketika itu, pandangannya dialihkan ke Chaerul yang dari tadi memang melihatnya. Dan ternyata matanya itu sangat merah. Pandangan Chaerul langsung dialihkan ke bawah.
Tapi untung saja di saat kejadian itu masih ada pelatih yang bernama Pak Ma'ruf yang kelihatannya dia memang agak bisa ya mengatasi hal-hal yang memang seperti itulah. Beliau langsung berkata, "Inilah akibatnya jikalau kalian tidak mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh pelatih, yaitu kencing sembarangan." Lalu tiba-tiba sebuah mobil kecil yang sangat jadul yang biasa dipakai untuk membawa logistik para siswa datang ke depan barak. Dan siswa diperintahkan untuk mengangkat Muchtar dan dimasukkan ke dalam mobil dengan kondisi yang masih meronta-ronta dan dibawa entah kemana. Sambutan yang sangat luar biasa di malam pertama mereka menginjakkan kaki di daerah basis ini. Alhamdulillah akhirnya Muchtar bisa pulih kembali ya setelah kejadian itu dan bisa mengikuti kegiatan lagi. Karena sedikit kepo, si Khairul ini bertanya kepadanya tentang kejadian malam itu. Si Muchtar ini bercerita jikalau pada saat itu muncul sosok nenek-nenek dan tiba-tiba memegang dan menarik kemaluannya. Menginjak bulan pertama masa orientasi, Khairul penasaran dengan sosok salah satu siswa yang tempat tidurnya itu tidak jauh dari tempat tidur si Khairul. Dan ternyata siswa itu sebut saja namanya adalah Charles. Seorang pria yang berkarakter pendiam, jarang bergaul dengan teman-teman sebaraknya, tapi mempunyai ketahanan fisik serta stamina yang di atas rata-rata siswa lainnya. Sosok pria yang hari-harinya banyak diam, jarang ngomong, tapi mempunyai pandangan mata yang sangat tajam. Dan terkadang matanya sangat merah sekali, seperti orang yang sedang sakit mata. Nah, disinilah kejanggalan-kejanggalan itu mulai terjadi ketika penerapan jaga serambi diberlakukan bagi para siswa. Jadi jaga serambi itu adalah kayak tugas yang harus dan wajib dilakukan bagi para siswa ketika malam. Ya dengan tujuannya untuk menjaga-jaga ya, menjaga barang dan juga perlengkapan serta menjaga siswa yang sedang terlelap tidur ketika musuh akan menyerang dengan tiba-tiba. Jaga serambi ini dibagi setiap jamnya ya setelah malam, mulai dari pukul 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Di dalam barak itu berjumlah 40 orang siswa, 2 kelas, setiap kelas berjumlah 20 orang. Jadi setiap kelas masing-masing mengeluarkan 1 orang siswa secara bergiliran untuk jaga serambi. Nah, kembali lagi ke cerita, kejanggalan itu terjadi hampir di setiap malam. Pada saat itu giliran Khairul yang mendapatkan jaga serambi. Dia tidak pernah ya menemukan Charles berada di tempat tidurnya. Tetapi pada saat itu dia masih berpikir positif saja dan tidak terlalu mengambil pusing tentang hal itu ya. Ya mungkin saja karena Charles sedang buang hajat atau mencuci pakaiannya gitu kan. Tapi di malam inilah semua terkuak. Ketika sekitar pukul 11 malam, pendadakan dilakukan oleh pelatih. Jadi pendadakan ini adalah simulasi ya kegiatan ketika markas itu diserang oleh musuh ketika sedang terlelap untuk melatih kesiapan ketika kita diserang musuh. Pendadakan dimulai, suara tembakan di mana-mana disertai suara meriam yang sangat membahana membuat mereka terbangun di malam itu. Seketika mereka bergegas mengambil senjata dan semua perlengkapan yang mereka punya. Mereka berlari keluar barak dan tiarap sambil memegang senjata serta mengitari markas. Mereka menempati posisi masing-masing yang sudah ditentukan di awal. Bersiagalah mereka di setiap tempat dengan pakaian yang seadanya. Sekitar pukul 12:15 setelah bunyi sirine dan sempritan pertanda pendadakan selesai. Seluruh siswa berbaris di lapangan hitam atau lapangan apel untuk pengecekan siswa serta perlengkapan masing-masing perorangan. Dengan cuaca yang sangat dingin dan kabut yang sangat tebal di malam itu, ada kelucuan yang terjadi di saat itu. Karena pemandangan di lapangan dengan berbagai perlengkapan siswa yang hampir semuanya tidak lengkap. Ada yang tidak membawa senjata, ada yang tidak memakai baju, hanya memakai celana saja. Dan ada juga yang mengenakan celana dalam saja, tapi membawa senjata dan berbagai keunikan-keunikannya saat itu. Maka diceklah setiap siswa per kompi, per peleton, dan per kelasnya. Alangkah kagetnya mereka. Ternyata siswa kompi A kelas A1 mendapati salah satu orang temannya yang bernama Charles ini tidak ada pada saat itu. Khairul yang bertugas sebagai ketua kelas pada saat itu melaporkan kepada komandan kelas tentang tidak lengkapnya jumlah mereka. Mereka segera diperintahkan untuk mengecek di barak.
Ternyata yang ada cuma senjata, ransel, baju dan perlengkapan lainnya. Sekitar pukul 1 dini hari, seluruh siswa diperintahkan masuk ke barak kecuali Kompi A yang berjumlah 120 orang. Pelatih sangat marah dengan kejadian ini. Maka pelatih mencari dan para ketua kelas mencari keberadaan Charles di seluruh penjuru markas yang luasnya mungkin sekitar 6 hektaran. Belum sempat 60 menit pencarian dilakukan. Mereka mendapatkan perintah untuk masuk ke dalam barak kecuali ketua kelas A1 yaitu Herul. Dia dipanggil ke belakang barak oleh sang pelatih itu. Di dalam hati itu si Herul berkata, "Alamat, dapat hukuman lagi nih kalau seperti ini caranya." Herul dipanggil ke salah satu WC yang berada di paling pojok sekali ya. Karena WC yang siswa saat itu berjumlah 10 dan kamar mandi ada 2. Tapi kamar mandinya ini panjang banget gitu kan. Di WC pojok ini sudah ada 7 orang pelatih menunggu di sana dengan wajah yang sangat tegang sekali. Dan setelah itu, Herul disuruh masuk ke dalam WC ditemani oleh wakil komandan kelas. Ya sebut saja namanya Pak Burhan lah ya. Beliau berkata sambil menunjuk ke salah satu ember yang ditutupi oleh handuk. "Ember siapa ini?" Setelah Herul melihat nomor siswa yang tertera di ember itu, langsung dia menjawab, "Siap, ember siswa Charles Dan. Coba kamu lihat apa isi di dalam ember itu." Tanpa bertanya lagi, dia langsung membuka ember yang ditutupi oleh handuk itu. Alangkah terkejutnya dan seketika itu langsung terjatuh karena kaget melihat isi yang ada di dalam ember itu. Segumpalan daging yang menyerupai jeroan yang terlihat masih sangat segar. Dia tidak bisa apa-apa melihat fenomena itu. Pak Burhan kemudian mengangkat Herul dari bawah lantai dan berkata, "Kamu tahu itu apa?" "Siap, tidak tahu Dan." "Kalau kamu mau tahu itu apa dan milik siapa, kamu tunggu di sini sampai pemiliknya datang untuk mengambil." Sontak Herul berkata, "Siap, tidak berani Dan." "Oke, kalau gitu kamu ikut saya." Dan ke-6 pelatih lainnya menunggu di samping WC. Perasaan takut yang luar biasa bercampur dengan rasa penasaran pada waktu itu. Sekitar hampir 1 jam lebih mereka menunggu sang pemilik jeroan itu. Mungkin sekitar pukul 3 dini hari ya. Terdengar suara langkah kaki dari atap kamar mandi. Dan tiba-tiba sekelebat sosok yang terbang menuju lorong kamar mandi. Tapi setelah itu hilang lagi. Salah seorang dari pelatih itu memberi isyarat untuk diam dan jangan ada pergerakan. Tapi sosok yang mereka tunggu-tunggu itu tidak muncul-muncul juga. Maka komandan kelas berkata, "Mungkin kita ini kebanyakan sehingga dia tahu kita sedang mengawasi dia. Kalau bisa yang mengintai cukup 3 orang saja. Karena sosok ini pasti akan kembali sebelum azan subuh berkumandang." Setelah perbincangan kecil, maka diputuskanlah 3 orang yang menunggu dan mengawasi, yaitu Herul, Pak Ma'ruf, dan Pak Burhan. Pada saat itu mereka pindah tempat ke dalam kamar mandi yang ada di depan WC yang terdapat ember itu. Mereka mengintai dan menunggu di sana. Setelah hampir 30 menit mereka menunggu, bertepatan dengan suara masjid berbunyi. Mereka mendengar seperti ada suara orang yang terjatuh dari dalam kamar mandi. Mereka menunggu sekitar mungkin ada hampir 10 menitan dan setelah itu Pak Ma'ruf langsung berlari menuju ke WC itu serta diikuti oleh Pak Burhan dan Herul. Sungguh pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Ternyata Charles yang berada di dalam kamar mandi itu. Pak Ma'ruf dan Pak Burhan langsung membawa Charles dan Herul diperintahkan untuk kembali ke barak. Tapi sebelum kembali ke barak, Pak Burhan berpesan kepada Herul untuk tidak menceritakan atau merahasiakan ini kepada para siswa-siswa yang lainnya. Sesampainya di barak para siswa, teman-teman menanyakan apakah Charles sudah ditemukan dan si Herul pun menjawab, "Sudah ditemukan. Dia pingsan di belakang kamar mandi karena terjatuh pada saat hendak buang air kecil." Perasaan dan pertanyaan berkecamuk di dalam hati. Apakah itu makhluk yang selama ini disebut dengan Popo? Singkat cerita, setelah kegiatan di sore hari sekitar pukul 3 sore, Charles selalu dibawa oleh Pak Ma'ruf dan kembali ke barak sekitar setelah maghrib. Charles dibawa untuk pengobatan agar ilmu Poponya itu bisa dihilangkan. Tapi di suatu malam pada saat Herul sedang jaga serambi,
Mungkin sekitar pukul 1 malam. Dia ini duduk di kursi yang biasa dijadikan untuk para siswa untuk jaga serambi. Sambil ngantuk-ngantuk sedikit, dia dikejutkan dengan Charles yang memegang dan menepuk pundaknya. Charles berkata, "Kamu tidak usah takut. Apa yang kamu lihat di malam itu memang benar adanya. Tapi satu hal yang kamu harus tahu. Saya melakukan itu semua hanya untuk bertemu dengan ibu. Saya sangat rindu dan kangen dengan ibu saya yang sudah tua. Dia tinggal sendiri di kampung dan menggarap kebun kami seorang diri." Dia bercerita banyak tentang keluarga serta kehidupan dia dan ibunya di kampung. Tidak terasa, mata Hairul berkaca-kaca seperti ingin meneteskan air mata. Mendengar cerita sedih tentang kehidupan di kampung sana, ternyata inilah alasan Charles melakukan itu di hampir setiap malam. Dan begitu sayang dan cintanya kepada ibunya sehingga dia melakukan itu. Hairul ini sempat bertanya kepada dia malam itu karena cuman mereka berdua yang terjaga di barak. Dia bertanya, "Berapa jam perjalanan kamu menuju kampungmu untuk menemui ibumu?" Dan Hairul langsung kaget luar biasa ya setelah mengetahui jawaban dari Charles. Ternyata dia hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke kampungnya itu. Padahal apabila ditempuh dengan perjalanan darat atau kendaraan umum, bisa memakan waktu sekitar 7-8 jam untuk menuju ke kampung halaman Charles. Setelah pengakuan Charles di malam itu, mereka berdua lebih sedikit akrab, walaupun ya terkadang perasaan takut masih ada jikalau berada bersama Charles. Hairul tidak mau ya menanyakan tentang ilmu aliran yang dia anut pada saat itu atau apakah dia bisa normal seperti manusia biasa lagi. Hairul tidak mau terlalu mengetahui ya tentang keadaan dia yang seperti itu. Dan sampai penutupan pendidikan pun, dia tidak mau mengambil pusing tentang hal itu semua. Bahkan sampai saat ini. Terakhir kali dia mengetahui keberadaan Charles itu ketika selesai melaksanakan pendidikan tahap kedua di Kota Kembang. Hairul sempat bertemu di atas kapal ya ketika dia itu pulang ke Makassar dalam rangka mengambil libur setelah melaksanakan pendidikan tahap kedua di Kota Bandung. Dia agak sedih pada saat itu karena si Charles ditugaskan di Kalimantan. Tapi dengar-dengar dia sudah pindah ke Makassar lagi setelah melaksanakan sekolah untuk perbaikan karir dan pangkat dia. Jadi kurang lebih seperti itu ya kisah mistis dari Hairul saat menjalani pendidikan militer tahap pertama di Makassar. Cerita yang cukup horor sih, tapi juga agak memilukan ya, terutama alasan kenapa si Charles ini menggunakan ilmu hitam popo yang ternyata dia hanya ingin bertemu dengan si ibunya. Cuman yang agak kocak itu si Mukhtar tuh, karena kelaminnya itu ditarik sama nenek-nenek karena kencing sembarangan. Ya jadi buat pelajaran buat kita semua ya, kalau kencing jangan sembarangan cuy, takutnya nanti ditarik kan berabe gitu kan. Cuman gue gak tahu ya ada hubungannya atau enggak si nenek ini nih sama si Charles gitu ya. Soalnya kan pas si Mukhtar itu meronta-ronta guling-guling gitu kan, si Charles ini kan malah tersenyum kan. Apakah nenek itu adalah Charles atau sosok lain? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, dukung kami agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang berikutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Gue Ipul, salam lestari, mahasiswa siluman.